Bapak dan Ibu sekalian, kita merayakan hari kebangkitan Kristus yang kita sebut sebagai Hari Raya Paskah. Dan kita pada pagi hari ini akan bersama-sama untuk merenungkan firman Allah di bawah satu tema, kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Sekali lagi, kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Tidak sengaja teks yang dibacakan di awal tadi menjadi teks yang saya khotbahkan pada pagi hari ini, baik pada ibadah pagi ini maupun nanti ibadah pada sore hari di satu gereja. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58 itu menjadi ayat yang akan sama-sama kita renungkan di bawah payung tema kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58, dan saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi dengan serentak saya menghitung pada hitungan ketiga dan kita mulai. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak dan Ibu sekalian, dari tema ini muncul pertanyaan bagi kita. Mengapa kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita? Dia yang menang, mengapa kita turut menang? Dia yang bangkit, mengapa kita terus menikmati kemenangan dari kebangkitan itu? Dia yang mengalahkan maut, mengapa kita yang menerima upahnya? Bapak dan Ibu sekalian, ayat di dalam firman Tuhan yang baru kita baca saja tadi, itu memberikan penjelasan kepada kita. Karena perjuangan Yesus dan kemenangannya itu mewakili seluruh manusia yang tak berdaya. Jawabannya, mengapa kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita? Karena perjuangannya dan kemenangannya mewakili saudara dan saya sebagai manusia yang tak berdaya untuk menghadapi maut. Karena itu, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Terjemahan kita itu jauh lebih dapat kita pahami artinya, walaupun hanya perbedaan pada pemilihan kata. Kalau terjemahan di dalam bahasa asli kita itu memakai kata dia. Kata dia itu adalah melalui. Jadi melalui Yesus engkau mengalami kemenangan. Tanpa melalui Yesus engkau tidak pernah mengalami kemenangan dalam hidup. Kalau di terjemahan yang kita punya sekarang itu memakai kata oleh. Oleh. Itu kurang dalam pengertiannya. Tapi dalamnya pemahaman itu kita dapat melalui Yesus. Itu berarti manusia kalau ingin menghadapi berbagai macam persoalan hidup, engkau tidak bisa memenangkannya dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa mengalahkan segala persoalan-persoalan hidup dengan kemampuanmu sendiri. Hanya melalui Yesus. Karena apa? Karena dia memiliki kuasa. Dia memiliki kemenangan atas segala persoalan yang diakibatkan oleh pekerjaan iblis. Tapi saudara-saudara, ketika melalui dia, saudara bisa menikmati kemenangan. Saudara tidak akan mungkin bisa menang melawan dosa. Bahkan terus akan hidup dalam dosa. Kalau saudara tidak melalui dan di dalam Yesus, saudara ada. Itu mustahil kita akan nikmati. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, itu punya arti bahwa tidak boleh ada orang yang sudah percaya yang tidak mengakui Yesus adalah satu-satunya kekuatan yang memampukan dia untuk bisa bertahan menjalani hidup ini, untuk bisa menghadapi berbagai persoalan hidup, tetapi juga untuk bisa menghadapi iblis dengan segala siasat dan tipu muslihatnya yang ingin menjatuhkan iman dan percaya kita. Karena itu
begitu pentingnya nama Yesus di dalam peristiwa Paskah. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Alkitab kita mengatakan demikian. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia engkau mempercayai. Mengapa? Itu berarti dia tidak berkuasa atas kematian. Itu berarti jangan bicara tentang kebangkitan. Itu berarti jangan bermimpi soal ke surga. Itu berarti jangan bermimpi dia akan datang menjemput saudara untuk kedua kalinya. Untuk menikmati hidup yang kekal. Karena kenapa? Karena dia tidak bangkit. Itulah sebabnya kebangkitan Kristus itu adalah sebuah peristiwa kemenangan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Ayat-ayat Alkitab mencatat bahwa dia turun ke alam maut. Ya, kalau dalam pemahaman yang sudah kita pelajari, dia turun ke Hades. Dan Hades itu ada dua. Hades untuk orang percaya, tapi Hades untuk orang yang tidak percaya. Hades itu dalam pengertian lebih sederhananya adalah tempat penantian bagi orang yang percaya menuju kepada surga. Tapi yang kedua adalah Hades bagi orang yang tidak percaya itu menuju kepada neraka yang kekal. Tetapi Hades bagi orang percaya itu waktu Yesus bangkit, itu diangkat bersama-sama dengan dia dengan seluruh orang percaya dan dibawa yang namanya adalah paradise atau diterjemahkan dengan Taman Firdaus. Itulah sebabnya ketika seseorang percaya, dia tidak langsung dibawa ke surga, tapi dibawa di tempat penantian menuju kepada surga. Itu nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, penghakiman terjadi, maka orang-orang percaya akan dibawa di dalam kesempurnaan surgawi. Tapi orang-orang yang ada di Hades, di alam maut tadi, ia akan dijemput untuk masuk kepada neraka yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang kemenangan Yesus adalah kemenangan kita, itu berarti bahwa ketika kita mati ada pengharapan. Karena Yesus yang bangkit itu yang menghantar kita ke Taman Firdaus dan membawa kita kepada surga yang kekal. Itu berarti kalau Yesus pernah mengatakan apa yang dikatakannya, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Itu berarti bahwa apa yang dikatakannya tidak pernah bohong. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua kebohongan-kebohongan yang dikatakan sebelum kebangkitannya, itu berarti tidak bisa untuk kita bisa jadikan sebagai alasan membenarkan tentang perkataannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kemenangan dari Yesus Kristus adalah kemenangan kita yang mewakili seluruh umat manusia yang tak berdaya. Karena itu kita bersyukur. Itulah sebabnya jangan pernah meremehkan nama Yesus. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Yesus dalam hidup kita. Dan jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita. Alkitab catat apa? Dikutuk orang yang mengandalkan diri sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah sebuah peristiwa yang membawa kita untuk terus bergantung, untuk terus berharap, untuk terus bersandar kepada Kristus. Karena dia adalah Allah yang dapat kita jadikan sebagai sandaran. Katakan amin. Saudara tidak bisa bersandar dengan kekuatan ekonomi. Saudara tidak bisa bersandar pada kekuatan secara manusia. Tapi saudara hanya bisa bersandar kepada kekuatan kemenangan dari Kristus. Satu peristiwa yang menjadi satu gambaran bagi kita adalah ketika umat Israel diperhadapkan dengan seorang yang bernama Goliat. Goliat orang yang besar, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di 1 Samuel pasal 17. Menceritakan tentang bahwa dia menantang barisan umat Israel yang dipimpin oleh Saul. Dan pada waktu itu berkemahlah Saul dengan seluruh umat Israel. Berhadapan dengan mereka adalah pasukan Filistin dengan orang yang luar biasa besar yang bernama Goliat. Dan dia menantang barisan dari Saul beserta dengan seluruh umat Israel. Dan dia mengenakan ketopong tembaga ada di kepalanya, yang memakai baju zirah, dan dia bersisik dengan berat baju zirah ini 5.000 sikel tembaga. Dia memakai penutup kaki dan tembaga, dan di bahunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti tukang tenun, dan mata tombaknya itu berat luar biasa, 600 sikel besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Dan dia berdiri dan bersuruh berkata demikian.
Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah dia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Bapak Ibu, terus itu Goliat terus bicara. Goliat terus bicara dan Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi takut, dia menjadi gemetar. Tapi di situasi itu tiba-tiba Daud datang. Dan Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Maka aku akan menangkap janggutnya dan akan menghajarnya dan membunuhnya. Lalu Saul agak heran, ini anak kecil mau menghadapi Goliat yang besar. Sekali injak saja dia mungkin sudah kalah. Tetapi Daud berkata demikian. Dia katakan lagi untuk meyakinkan Saul yang kelihatannya meremehkan dia. Dia katakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan Tuhan dan Allah yang hidup. Dia katakan, kalau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, maka juga dia yang akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Lalu di akhir dari semua cerita itu, Alkitab mencatat bahwa dia lalu mengambil sebuah batu dan mengumbankannya dan melemparkannya dan persis kena di dahi daripada Goliat dan orang itu menjadi tumbang. Dia mengambil pedang dan memotong leher Goliat. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai gambaran bahwa kita adalah orang yang tak berdaya. Iblis itu kuasanya ada, tapi dia tidak maha kuasa. Iblis itu tidak bisa kita kalahkan. Kita sering menyerah pada kenyataannya. Tetapi Kristus menang atas maut. Kristus menang atas iblis. Kristus menang atas kekuasaan yang besar dari iblis. Dan itulah sebabnya kita bersyukur. Kemenangan dari Kristus bukan hanya masalah kebangkitan, tapi mengalahkan maut, mengalahkan setan dengan seluruh kuasa yang di dalam. Itu berarti jangan pernah takut kepada setan. Jangan pernah takut kepada persoalan. Jangan pernah takut kepada berbagai macam tekanan hidup. Karena Tuhan memberikan kepada kita potensi dan kuasa kemenangan yang besar atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan kecerdikan kepada kita. Memberikan kemampuan rohani kepada kita. Karena itu kita pertajam kehidupan rohani kita. Agar kita tidak menjadi sasaran dari kuasa setan dengan berbagai tipu dayanya terhadap kita. Saya ingat cerita tentang orang Minang. Kata Minangkabau itu berasal dari kata menang dengan kerbau. Ya. Nah, itu punya kisah, sebuah legenda yang beredar. Sejarah dari nama Minangkabau ini berasal dari sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Nah, untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa yang banyak, masyarakat setempat mengusulkan, daripada kita perang, lebih baik kita berhadapan. Kerajaan Majapahit dengan melawan kerajaan di daerah Sumatera Barat, lalu mereka mencoba mengusulkan untuk mengadu kerbau. Kerbau milik mereka dengan kerbau dari Jawa, milik pasukan Majapahit. Daripada kita mengorbankan banyak orang, kita memakai saja perwakilan dalam bentuk kerbau, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu pasukan Majapahit itu membawa seekor kerbau yang sangat besar sekali dan agresif. Sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar. Ya, jadi ketika pertempuran dilakukan, dilepaskanlah di lapangan. Namun yang membedakan apa?
Kerbau yang besar yang dibawa dari Jawa, dari kerajaan Majapahit itu dilepas di lapangan, masih menunggu lawannya. Ternyata yang dikeluarkan adalah anak kerbau yang lapar dan disiasati. Mereka memasang sebilah pisau itu pada masing-masing tanduk anak kerbau yang lagi lapar itu. Jadi di atas tanduknya itu dipasang pisau, ya, dipasang pisau. Jadi di bagiannya itu, di bagian kepala itu dipasang pisau oleh mereka. Jadi anak kerbau kecil waktu melihat kerbau yang besar, dia berpikir itu induknya dan dia lagi ingin menyusui. Dan karena itu dia lari dan kemudian masuk menyeruak di bagian bawah dari kerbau yang besar dan membelah bagian perut kerbau yang besar. Sehingga pada waktu itu kemenangan datang kepada orang-orang setempat, ya, orang-orang setempat, dan kerbau yang besar itu terguling dan mati. Bapak Ibu, gambaran ini memberikan kepada kita sebuah gambaran sederhana. Kita mungkin tak berdaya, kita mungkin tidak mempunyai kekuatan, tapi ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan musuh, yang bisa membunuh musuh kita, yaitu kekuatan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh menang, tidak boleh kalah terhadap berbagai macam pencobaan lagi. Karena ada kemenangan Kristus atasnya, yang mampu mematikan, yang mampu mengalahkan, yang mampu memberi kepada dia kemenangan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Saya bertanya hari ini, ada kita yang dalam keadaan lemah, ada yang dalam keadaan lagi putus asa, ada yang dalam keadaan bimbang, ada yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan oleh karena berbagai kesulitan hidup, atau berbagai tantangan hidup, atau pencobaan-pencobaan. Saya mau katakan kepada kita, satu hal yang penting, Allah telah menang dan dia memberikan kemenangan kepada kita masing-masing. Karena itu bersyukurlah, Paskah membawa kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita berbicara tentang mengapa kemenangan Kristus adalah kemenangan kita, maka kita akan sampai kepada penerapan praktis. Apa itu? Penerapan praktisnya bagi kita, apakah yang harus kita kerjakan setelah kemenangan Yesus atas kita? Apa yang harus kita lakukan setelah kemenangan Yesus yang mewakili kehidupan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita lihat ayatnya yang ke-58, boleh ditampilkan 58. Yuk kita baca sama-sama. Karena itu, sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Itu yang pertama. Yang harus kita lakukan setelah kemenangan Kristus atas kita. Kemenangan Kristus yang kita telah peroleh. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berdiri teguh. Bahasa aslinya adalah hidraoi. Artinya adalah yakin, teguh, tidak bergoncang. Tapi diikuti dengan kalimat berikutnya, setelah kalimat itu adalah gineste. Apa itu? Artinya jadilah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Apa yang harus kita kerjakan setelah kemenangan Kristus? Yang harus kita lakukan setelah kemenangan Kristus? Jadilah teguh. Jangan gampang goyah lagi. Jangan mudah ragu-ragu lagi. Saya ditolong apa enggak? Saya bisa dapat keluar apa enggak? Ragu-ragu. Saya kira-kira untuk mengatasi persoalannya bisa apa enggak? Ragu-ragu. Tuhan ada apa enggak? Ragu-ragu. Tuhan bisa menolong atau tidak? Ragu-ragu. Kemenangan Kristus, peristiwa Paskah, membawa kita untuk apa? Untuk berdiri teguh. Jangan gampang goyah lagi. Jangan mudah menjadi ragu-ragu lagi dalam hidup. Jangan. Jangan mudah ragu-ragu. Karena itu kalau ikut Yesus itu membuat orang itu tambah mantap hidupnya. Tambah yakin menjalani hidup. Tidak ragu menjalani kehidupannya. Berdirilah teguh. Artinya benar-benar yakin. Tidak bergoncang keyakinannya. Kalau jadilah itu artinya sudah terwujud. Jadilah. Jadilah. Ya sama seperti dengan firman di dalam Kejadian. Allah berfirman, jadilah. Hanya dengan perkataan firman itu jadi.
bahwa seluruh kehidupan kita harus disandarkan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita jangan lagi ragu kepada Tuhan. Jangan lagi bimbang. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberi jalan kepada kita. Karena itu berdiri teguh. Berdiri teguh itu artinya tidak gampang menjadi goyah. Tidak gampang menjadi goyah. Tidak gampang menjadi ragu. Yang kedua, dikatakan jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Artinya Bapak Ibu, dalam menghadapi segala sesuatu, jangan bimbang. Jangan menjadi, bisa apa enggak? Bisa atau tidak? Yang kita lakukan dalam hidup adalah, jangan kita pernah menjadi goyah dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga, dikatakan oleh firman Allah, selalu giat. Dan, coba kita lihat, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak dan Ibu, dari seluruh kita yang ada ini, apa yang kita bisa ambil dalam pekerjaan Tuhan? Berdasarkan perhitungan Pak Adi, waktu mengadakan survei di Gereja Bukit Harapan, waktu yang lalu, ada 30% dari 100% jemaat yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, kita bisa mengambil bagian lebih daripada 30% itu. Mengapa? Yang pertama, kita aktif dalam beribadah, itu pun melibatkan diri. Tapi yang dimaksudkan adalah, kita bisa melakukan apa? Kita bisa berdoa. Kita bisa melayani, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama teman kerja kita, sesama teman kita bersekolah, sesama teman kita kuliah yang mengalami persoalan, kita bisa doakan. Itu juga melayani. Atau memberitakan Injil secara langsung pun menjadi bagian. Atau mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Ada banyak bentuk pelayanan kita. Tapi yang dimaksudkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam terjemahan aslinya, artinya, mbok yo maju, ojo dekono wae, jangan muter-muter di situ aja. Itu maksudnya, maju, ya, maju. Itu yang dipakai dalam terjemahan asli kita. Jadi orang percaya itu jangan hanya di situ. Kalau kemarin baca Alkitab hanya 1 kali baca di Matius saja. Ayo maju. Masa firman Tuhan segitu banyak, kita tidak pergunakan kesempatan itu untuk bisa merenungkan. Ayo maju. Kalau kemarin hanya bisa berdoa pendek, ayo sekarang belajar untuk bisa berdoa lebih lagi. Kalau kemarin baru bisa melayani hal yang kecil, ayo sekarang maju lagi secara rohani. Kalau kemarin di keluarga yang mimpin istrinya, sekarang ayo suaminya pimpin rumah tangganya di dalam ibadah. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Anak-anak hafal ayat Alkitabnya, ayo lebih maju lagi secara rohani. Kalau kemarin kita didoakan orang, kita mendoakan sekarang ini. Kalau kemarin kita dilayani, sekarang kita melayani lagi. Kalau kemarin saya memberi sekian, saya memberi lebih lagi. Kalau kemarin saya waktunya hanya sedikit untuk hal-hal rohani, sekarang saya mau beri lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang namanya maju. Ya, ini namanya maju. Jadi memang kalau kita dalami Alkitab itu, kita mendapatkan sebuah dorongan-dorongan yang luar biasa. Dan dikatakan lagi, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, secara dunia loh, kita ini maju. Apa itu? Dari kemarin saya tidak punya tanah, saya sekarang punya tanah. Kemarin saya tidak punya rumah, sekarang saya punya rumah. Kemarin anak-anak saya belum bisa bersekolah, sekarang bisa bersekolah. Kemarin saya kesulitan, sekarang saya ada jalan keluar untuk berbagai macam pembayaran utang-utang saya. Misalnya begitu. Bapak Ibu, itu loh hal dunia. Secara rohani bagaimana? Bagaimana kemajuan kita secara rohani? Kita harus mempunyai progres untuk kehidupan rohani kita. Masa Yesus yang berkemenangan kepada kita tidak terbukti dalam hidup orang-orang percaya? Ayo, maju, maju, maju. Pada hari Jumat,
hari Jumat yang lalu, saya diundang oleh PT Centerpoint yang ada di Matos ini. Bukan di Matos, di MOG. Untuk meresmikan mereka punya central market. Itu adalah penjualan pakaian dan juga kebutuhan untuk rumah tangga, juga untuk berbagai macam kebutuhan untuk dapur. Itu di lantai 3 Matos, di lantai 3 MOG. Lalu saya diminta untuk mendoakan. Pemiliknya datang dari Jakarta. Ada 2 orang datang dengan keluarga, semua mereka hadir. Hamba-hamba Tuhan ada hadir. Kemudian karyawan-karyawan yang Nasrani, yang Kristen, dan Katolik juga hadir. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, pemiliknya bersaksi bahwa perusahaan ini dimulai untuk tujuannya apa? Karena yang meneruskan ini generasi kedua. Nah, mereka bertanya, buat apa kita ini bekerja mati-matian? Buat apa kita mengembangkan perusahaan ini? Apa tujuannya? Bapaknya sebenarnya sudah mengingatkan mereka bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang dibangun. Itu harus dimulai dengan doa. Dan harus melibatkan hamba-hamba Tuhan untuk bisa membina karyawannya. Ya, supaya karyawan-karyawannya itu punya hati melayani di perusahaan ini. Tapi anak-anaknya sudah mulai merasa, ngapain lagi bekerja? Duit aja yang kita punya sekarang itu gak habis untuk kita makan kok. Ngapain? Dan kemudian mereka diingatkan kembali bahwa tujuan perusahaan ini didirikan adalah untuk bisa memberkati banyak orang. Itu tujuannya. Padahal kalau mendirikan perusahaan untuk apa? Untuk bisa membesarkan kehidupan ekonomi keluarganya. Karena mereka adalah sebuah keluarga yang memang buka perusahaan di Jambi, bukan perusahaan di Jakarta, dan juga di Malang. Tapi saya sangat diberkati dengan kalimat itu. Dia katakan begini, kami diingatkan kembali bahwa perusahaan ini diadakan, perusahaan ini dikembangkan, ya, perusahaan ini dikembangkan itu untuk memberkati banyak orang lain. Wah, jarang orang yang berpikir begini, masa bekerja untuk kepentingan orang lain. Dan itulah maksudnya, bahwa kehidupan kita dalam dunia ini makin maju, supaya kita makin lebih banyak memberkati orang lain. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi apa yang kita lakukan tidak lagi berpikir untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan tidak lagi berpikir untuk kepentingan kita. Karena Kristus tidak berjuang untuk kepentingan dirinya, tapi Kristus berjuang untuk kepentingan banyak orang. Makanya kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Maka prakteknya, mari kita maju dalam seluruh bidang yang kita lakukan. Supaya melalui kita dan melalui hidup kita, melalui apa yang kita kerjakan, orang lain dapat diberkati. Amin. Saya baru bilang kepada anak saya yang nomor 2. Saya bilang, kamu memang punya cita-cita mau jadi arsitek. Kakakmu kami harap supaya dia jadi dokter. Sekarang saya tantang kamu. Untuk memudahkan pelayanan Papa ke depan, ada sisi yang lain yang belum dirambah. Apa itu? Sisi lainnya adalah pelayanan secara medik. Bisa nggak kira-kira kamu berjuang untuk masuk dalam bagian itu? Supaya ke depan papamu tidak bisa menangani secara medisnya, kamu bisa nangani. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Ya, kalau kamu berhadapan dengan pekerjaan sebagai arsitek memang baik, tapi ada banyak orang yang sudah mengerjakan pekerjaan itu. Ada banyak yang sudah mengerjakan. Bidang ini kamu bisa bantu juga sisi untuk pelayanan Papa. Tapi saya serahkan kepada mereka. Saya tidak pernah paksa mereka. Bapak dan Ibu Saudara, semua yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, tidak untuk diri kita. Ya, saya senang dengan anak saya yang pertama ini. Menarik sekali bahwa hasil karyanya itu
itu untuk mengatasi berbagai macam produk-produk yang menyebabkan kulit dari kita, dari pemakaian sabun itu berefek negatif. Ya, berefek merusak kulit. Tapi dia bikin sabun untuk itu. Yang menolong agar bisa membuat bagian-bagian yang kotor di bagian luar daripada kulit kita itu bisa menjadi bersih. Begitu. Jadi yang dilakukan adalah membuat satu produk. Dan dia punya cita-cita kalau bisa melalui produk yang dibuatnya itu bisa diproduksi nanti di sebuah perusahaan dan menolong agar perusahaan bisa kemudian memproduksinya sehingga bisa dipakai untuk kepentingan massal. Begitu. Jadi saya sendiri melihat, awalnya saya tidak melihat apa yang menjadi harapannya. Dan jurusan yang diambil sekarang berkaitan dengan pengembangan yang dia lakukan sekarang. Karena itu pengujinya berkata, wah kamu punya keyakinan sekali, ya, optimis sekali dengan apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang kamu teliti sekarang. Nah, saya menghargai upayanya, saya menghargai usahanya, sehingga dengan demikian saya tidak lagi berpikir dia harus jadi begini, harus jadi begitu. Biarlah dia jadi sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hidup kita adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang yang sudah ada di dalam Kristus, orang yang telah menikmati kemenangan Kristus, tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi. Tapi dia hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memikirkan untuk kepentingan banyak orang. Karena itu prinsip yang ada dari peristiwa kemenangan Kristus. Kiranya kita sekalian boleh diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu majulah secara rohani. Majulah dalam segala aspek. Yang sekolah-sekolah, ayo anak-anak kita didorong supaya belajar yang lebih baik. Karena mereka akan menentukan bagaimana bangsa ini ke depan. Kalau kita tidak mendorong mereka, bagaimana kemajuan bisa ada? Bagaimana orang-orang percaya bisa memberi dampak? Karena itu anak-anak kita kudu harus pinter. Supaya apa? Mereka bisa menjadi berkat dan mempengaruhi banyak orang melalui kemampuan yang mereka miliki. Amin. Bapak Ibu yang bekerja, bekerjalah untuk memberi dampak bagi lebih banyak orang. Sehingga orang lain boleh diberkati olehnya. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan semata. Kiranya kita diberkati oleh firman Allah ini.